Stand up please. Sitting. Bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bisnis. Jadi AI itu luas sekali penggunaannya kan. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah konsekuensi ketika kita tidak menggunakan AI sebaik-baiknya. Apa dampaknya kira-kira? Kira-kira apa dulu dampak kalau kita tidak memanfaatkan AI sebaik-baiknya? Apa dampaknya? Apakah berdampak positif atau negatif? Kira-kira? Kalau berdampak negatif, kasih contohnya satu dulu. Jadi malas belajar, kalau di bidang pendidikan. Kalau penggunaan AI di bidang kesehatan, dampak positifnya apa dulu? Rumah sakit yang pakai kecerdasan artifisial, apa dampak positifnya? Kira-kira? Ya, mempermudahkan kerja dokter. Dampak negatifnya ada tahu? Saingan, betul. Pastinya akan ada banyak saingan. Kalau di dunia ekonomi, penggunaan AI dampak positifnya kecerdasan artifisial di bidang ekonomi dan bisnis, apa manfaatnya kira-kira? Membantu apa? Membantu keluarga. Ya, mungkin karena banyaknya chat orderan masuk, kita pakai AI membantu si penjual itu membaca chat orderan secara otomatis. Dampak negatifnya apa kira-kira? Ya, mungkin nanti ada penipuan, ya kan? Ya, dia tidak bisa sortir. Lalu ketiga, penggunaan kecerdasan artifisial di bidang pendidikan, dampak positifnya apa dulu kira-kira? Membantu siapa? Ya, membantu kalian semua
susah berkembang, betul. Kamu malah bergantung kan? Kamu susah dapat ide lagi. Ya, itulah yang kita belajar hari ini ya. Konsekuensi penggunaan kecerdasan artifisial. Konsekuensinya bisa dampak positif dan bisa dampak negatif. Saya akan putarkan kamu sebuah video. Ya. Kamu perhatikan dengan seksama ya video pertama. Yang kamu lihat sekarang ini saya bukan manusia, tapi cuma petikan prop saja. Mau beli nasi goreng atau mau prop? Mobil saya nggak ngerti lagi. Ada apa ini Pak? Gak ada apa-apa, Mbak. Ini cuma prop. Ini semua cuma prop. Yang kamu lihat sekarang ini saya bukan manusia. Pernahkah kamu nonton video ini? Nah, sedikit tertipu kan? Kita kira asli. Siapa yang selalu lihat ini di FYP-nya? Ya, betul. Tiba-tiba ada orang kata-kata hari ini pastor, ya kan? Ini sebenarnya buatan kecerdasan artifisial. Gitu. Dampak positifnya ada, dampak negatifnya pun ada. Sekarang video kedua. Video kedua ya. Invention is being operated on by a robot controlled the Italian capital drone over 8,000 kilometers away. The Chinese team, including a backup surgeon, watched the operation closely at the Third Medical Center. This patient in Beijing is being operated on by a robot controlled from the Italian capital Rome over 8,000 kilometers away. The Chinese team, including a backup surgeon, watched the operation closely at the Third Medical Center. This patient in Beijing is being operated on by a robot controlled from the Italian. Ini adalah penggunaan kecerdasan artifisial di bidang pendidikan. Seorang dokter melakukan operasi jarak jauh. Dokternya di Roma, tetapi pasiennya di mana? Di rumah sakit di Beijing. Coba Roma sama Beijing itu jaraknya dekat atau jauh? Dokternya menggunakan kecerdasan artifisial berbentuk robot. Ini dokternya hanya pakai robot saja, dikoneksikan dengan robot satunya lagi di Beijing, pakai kecerdasan artifisial. Ini kecerdasan artifisial di bidang kesehatan. Bagaimana, keren nggak? Keren. Kira-kira berarti penggunaan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan membawa dampak positif. Tapi kalau salah gunakan, teman bilang tadi apa? Dapat bersaing sama dokter. Tapi tidak apa-apa, nanti kamu malah menjadi dokter yang begini nanti ya. Oke, amin. Jadi satu lagi video itu. Terakhir. Biasanya operasi dilakukan di dalam ruang steril tertutup yang hanya boleh dimasuki dokter dan asistennya. Namun seiring berkembangnya teknologi, sekarang
Kira-kira bagaimana kasus penggunaan kecerdasan artifisial di berbagai bidang? Coba kita lihat dulu artikel pertama. Ya, ternyata tidak semua kecerdasan artifisial itu membantu anak-anak. Jadi di dalam Amazon tahu Amazon? Sebuah perusahaan yang besar juga menggunakan kecerdasan artifisial. Namun tidak sesuai hasilnya. Ketika pelamar kerja yang maju, banyak suku dan bangsa melamar kerja, ternyata tidak diterima. Kenapa? Karena yang dibaca hanyalah ras atau etnik tertentu, suku tertentu, warna kulit tertentu, sedangkan yang lain tidak terbaca, tidak terdeteksi. Jadi banyak orang melamar kerja secara AI tidak diterima. Ya, ini artikelnya. Lalu kemudian, penggunaan AI atau kecerdasan artifisial pada pendidikan. Kamu pernah merasakan ujian online pada saat pandemi? Pernah melakukan ujian online secara gurunya diberikan tugas secara link, ujiannya secara link? Jawaban kamu tulis benar, ya kan? Kamu jawab, jawaban kamu benar, tetapi hasilnya kok salah? Pernah? Nah, itulah kesalahan kecerdasan artifisial, di mana dia tidak dapat membaca bahasa tertentu atau huruf tertentu. Ya, jadi jawabannya harusnya benar, tapi kamu ketik dengan huruf besar semua. Ternyata kecerdasan artifisial tidak membaca itu. Dia anggap itu salah. Ya, hasilnya kamu dapat hasil pada saat ujian online, hasilnya salah, padahal kamu jawabnya benar. Ya kan? Itu namanya bias algoritma, tidak sesuai dengan apa yang diminta. Nah, ini bias algoritma di dunia nyata. Bias algoritma itu adalah kesalahan kecerdasan artifisial membaca data. Apa yang manusia minta, hasilnya tidak sesuai apa yang kita minta. Contoh kasusnya Erson ya. Ya, Erson waktu itu foto buku. Ternyata AI-nya membaca mobil. Hasil yang keluar adalah mobil. Itu namanya bias algoritma. Itu biasa terjadi ketika algoritma yang dimasukkan pada program itu dinyatakan cacat. Ya, begitulah dampaknya. Sehingga dampak pada input yang kita masukkan itu tidak sesuai seperti permintaan kita. Nah, itulah yang kita akan bahas hari ini. Ya, konsekuensi bias algoritma di 3 bidang tadi. Sekarang waktu kamu berdiskusi per kelompok, di sini nanti kelompok 1, 2, 3, 4, kamu masing-masing akan diberikan artikel kasus. Di sini ada kasusnya ya. Di sini ada 4 kasus yang perlu kamu kerjakan. Kelompok 1 nanti mengerjakan kasus pada artikel 1. Kelompok 2 mengerjakan kasus pada artikel 2. Kelompok 3 mengerjakan kasus pada artikel 3 dan kelompok 4 mengerjakan kasus pada artikel 4. Linknya ada di sini. Lalu pertanyaannya juga ada di sini. Nah, semuanya ada. Dikerjakan, diskusikan dalam kelompok. Saya berikan kamu waktu. Hasil diskusi kamu akan kamu paparkan dengan cara mind mapping seperti ini. Hasil diskusinya nanti dipresentasikan secara mind mapping. Boleh? Ya, tugasnya sudah saya kirimkan ya ke Jesslyn. Boleh masing-masing kelompok langsung mengerjakan kelompok 1, 2, 3 dan 4. Silakan baca artikelnya. Ya, kamu artikel dulu. Ya, kamu artikel 1.
jadi pasien sakit semuanya, sakit demam contohnya, tapi si Pio saja yang terdeteksi, oh ini demam, sedangkan Sisil, Jessis tidak terdeteksi, katanya sehat. Kenapa? Karena mohon maaf, kulit mereka bergerak, gitu. Paham ya? Ada, tapi positifnya ada. Ada tadi ya, coba di bawah itu. Mengapa pengambilan keputusan dalam kasus ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada kecerdasan artifisial? Kenapa bisa dokter itu harus memastikan lagi pasiennya dengan manual? Kenapa? Karena
selesaikan hasil jawaban kalian di mind mapping, baru kamu presentasi. Kamu mau copy semua kasusnya? Kasusnya, kalau mau semua nanti kamu jelaskan semua. Kalau mau salah satunya.
Miss, bagaimana Afrika? Berarti yang tadi mungkin
Kelompok ini sudah ini selesai. Ini boleh sudah presentasi. Oke? Kelompok ini boleh sudah presentasi. Saya tahu cara positif. Kita akan presentasi ke kelompok ya. Oke, adik.
mengajukan ke kandidat yang ditolak AI karena alasan menyeret. Karena alasan menyeret. Hakim harus menilai ulang skor resiko dari sistem kompas sebelum menjatuhkan hukum. Langkah 1. Audit dan membersihkan tataran tidak bias. Yang kedua, gunakan metode Parinas dalam latihan model. Yang ketiga, libatkan manusia dalam pengambilan keputusan. Humans in the loop. Dan lakukan evaluasi rutin. Jadi kelompok ini membahas bias algoritma di bidang apa? Ekonomi, perekrutan karyawan dan itu saja. Dan hukum. Oke. Kesalahan penggunaan kecerdasan artifisial di bidang ekonomi dalam perekrutan karyawan di perusahaan Amazon. Oke, terima kasih. Berikan aplaus kelompok. Mungkin saja dari kami. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang kita beralih ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Oke. Yang lain tolong perhatikan benar. Selamat sore Ibu Guru dan kawan-kawan semua. Sore. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya adalah bias AI dalam kehidupan nyata. Disingkatkan aja ya. Satu, AI dapat mengandung dan memperkuat bias manusia karena data latih atau algoritma yang tidak seimbang. Misalnya dalam sistem kesehatan, perekrutan penyilangan dari pengenalan wajah dan alat pemrosisan. Pemolisian. Oke, lanjut poin 2. Yang kedua, contoh bias AI dalam kehidupan nyata. Efisiensi dan akurasi dalam proses diagnosis ataupun penggunaan data. AI dapat membantu mempercepat diagnosa di bidang kesehatan, membuat prediksi dan dapat memperingatkan lebih awal kondisi tertentu. Bila data representatif dan bebas bias. IBM. Skalabilitas dalam penyediaan layanan. Sistem AI menangani volume besar, misalnya perekrutan, seleksi pelamar, pengiklanan, pengenalan wajah, sehingga menyederhanakan proses yang secara manual sangat memakan waktu. Potensi untuk meningkatkan keadilan dan menurunkan diskriminasi jika bias terdeteksi dalam dikoreksi dengan mengidentifikasi bias dari data, algoritma atau prediksi. Organisasi dapat memperbaiki sistem untuk lebih adil, misalnya melalui audit, perimbangan data, transparansi, dan tata
kelola AI yang baik. Oke, betul. Kemudian satu diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Misalnya pasien kulit hitam mendapat akurasi diagnosis yang lebih rendah dibandingkan pasien kulit putih karena representasi data yang berbeda. Kedua, berbuat stereotip gender atau ras dalam pekerjaan atau peran sosial. Kebutuhan yang mengajukan pekerjaan bergaji tinggi lebih sering kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Juga ketidakpercayaan putih dan kerusakan reputasi. Jika sistem AI terbukti bias atau diskriminatif dapat menurunkan kepercayaan masyarakat atau pelanggan lembaga atau perusahaan yang menggunakannya. Oke, berarti dia dalam kehidupan nyata di berbagai bidang kesehatan, sosial, dan lebih banyak ke kesehatan. Oke, terima kasih ya kelompok. Silakan tambahannya di kelompok ini. Nah, tambahan kelompok 2 ini di dunia nyata, silakan ditambahkan. Tambahkan saja. Marti dan Pati. Selamat sore Bu Guru dan teman-teman semua.
AI yang etis dan transparan. Sampaikan materinya akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, di sini terdapat deskripsi singkat, yaitu AI Protect adalah sistem pendukung proctoring berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menjaga integritas ujian tanpa mengorbankan hak privasi, keadilan dan tanggung jawab manusia. Sistem ini menggabungkan pengawasan AI otomatis, review manual oleh pengawas manusia, dan mekanisme transparansi banding untuk mencegah kesalahan penilaian atau pelanggaran etika dalam penggunaan data peserta. Lanjut. Ini sudah digoyang. Persingkat saja. Komponen utama solusi. Yang pertama, lapisan pengawasan hybrid. Dua, pusat privasi dan etika data etik. Tiga, mekanisme transparansi bandingan Apple system. Singkat saja ya. Keempat, audit etika berkala. Bagaimana solusi ini menjamin bahwa manusia tetap memegang jawab atas penggunaan data. AI hanya bersifat asisten, bukan pengambil keputusan akhir. Semua keputusan terkait dugaan kecurangan harus diverifikasi oleh pengawas manusia yang mewenang. Tanggung jawab hukum etika tetap berada pada pihak penyelenggaraan ujian, bukan pada sistem AI. Mekanisme audit banding memastikan setiap peserta memiliki hak untuk mempertanyakan keputusan yang dibuat dengan bantuan AI. Dokumentasi keputusan manusia disimpan sebagai bagian dari akuntabilitas, bukan hasil AI mentah. Oke, berarti dia di bidang pendidikan, khusus di ujian online. Ya, bagus ya. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Jadi luar biasa hasil analisa kamu terhadap kasus-kasus penggunaan AI di bidang kesehatan, di bidang perekrutan ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan juga. Jadi ada dampak positifnya, tetapi kalau salah algoritmanya berdampak negatif yang merugikan kita sendiri juga. Jadi kesimpulannya, apakah kecerdasan artifisial itu sepenuhnya tanggung jawab kecerdasan artifisial sendiri atau ada tanggung jawab manusianya? Yang mana satu? Penggunaan kecerdasan artifisial, apakah kita bergantung sepenuhnya 100% ke AI atau masih ada lagi tanggung jawab manusia?
AI kan hanya sebuah mesin. AI kan hanya mesin bantu, bukan pengganti manusia, betul kan? Jadi kita manusia harus ada ambil andil dalam penggunaan AI. Jangan sepenuhnya pakai AI, nak. Kita harus manusia juga harus ada tanggung jawab kita. Jangan asal ambil saja. Macam tadi pengerjaan analisa tidak sepenuhnya kita pakai AI. Yang penting kita baca, cermati dulu, ya kan? Jadi pelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan sedikit? Sisil bisa atau Pio? Menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Pio kah Sisil atau Lydia? Elis bisa simpulkan pelajaran kita hari ini. Ika atau siapa? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya Sisila. Sama dulu. Ya apa? Singkat saja, nak. Tidak usah terlalu keseluruhannya saja. Secara keseluruhan proses belajar kita hari ini. AI boleh, pakai AI kecerdasan artifisial boleh. Ya AI aja coba. Pio bantu ya, Pio. Ya bantu ya. Nah, silakan. Ya Pio langsung. Jadi kesimpulan dari materi pada hari ini, AI itu mempunyai banyak kegunaan yang juga boleh disalahgunakan. Ya, banyak kegunaan tapi tidak boleh disalahgunakan. Jadi kamu harus belajar betul-betul supaya tidak disalahgunakan ya. Itu. Jadi luar biasa hari ini semuanya bisa menganalisa dan semuanya dapat presentasi dengan luar biasa. Silakan aplaus satu kali untuk sebelum kita akhiri, saya ingatkan sekali lagi, kecerdasan artifisial hanya sebuah mesin bantu manusia. Tidak boleh kita sepenuhnya bergantung pada AI ya. Jadi kita akan akhiri pelajaran hari ini. Tidak ada PR. Kita akan tutup dengan doa. Yang bisa pimpin kita dalam doa, Jesslyn, silakan. Terima kasih banyak. Silakan. Tapi